الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بالحق وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita kembali sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu kita menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena dengan ketakwaanlah kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Dengan ketakwaanlah kita akan mendapatkan jalan keluar atas segala masalah kita. Kita akan mendapatkan solusi atas segala problematika kehidupan kita, dan bahkan Allah akan berikan ampunannya bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna, yang sudah mengatur semua kehidupan kita, mulai dari kita tidur sampai kita tidur kembali telah diatur dalam agama kita. Bahkan tentang makanan, tentang minuman yang kita makan, tentang minuman yang kita minum, itu sudah diatur juga oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ia halal ataukah ia haram, ataukah hal yang syubhat yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi realita yang terjadi di antara kaum muslimin masih banyak yang tidak memperdulikan, yang tidak memperhatikan dari mana ia mendapatkan makanan. Masih banyak yang tidak memperhatikan makanannya apakah halal ataukah haram, dia asal enak, asal masuk ke dalam tubuh dia, maka dia mengkonsumsi hal tersebut. Padahal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mensabdakan 14 tahun yang lalu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman." Kata Rasulullah akan datang kepada manusia suatu zaman la yubalul ma akhadha min. Seseorang tidak akan peduli apa yang diambil. Seseorang tidak akan peduli apa yang dikonsumsinya. Seseorang tidak akan peduli apa yang dimakannya. Seseorang tidak akan peduli apa yang diminumnya. Amin halalin amin haram. Apakah itu sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram? Baik makanannya, baik minumannya, baik pakaian yang dia pakai, dia tidak memperdulikan hal itu. Maka jemaah sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mungkin di antara kita ada yang memiliki persoalan, mungkin di antara kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa siang malam, kita berdoa di tengah-tengah sujud kita berdoa di pertengah malam kita, tapi doa kita tidak kunjung diijabah dan tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mungkin juga di antara kita ada yang merasa sangat malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas berjamaahnya,
malas menutup auratnya, malas qiyamul lailnya, malas tilawah Al-Qur'an dan lain sebagainya. Maka karena itulah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita merenungkan sejenak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Allah memesankan kepada kita, apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali mengikuti jejak, jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah. Maka ayat yang mulia ini, kalau kita perhatikan secara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, maka kita meyakini bahwasanya ayat ini merupakan ayat perintah bagi kita untuk kita mencari makanan minuman yang halal dan baik. Kemudian ayat ini juga melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti jejak-jejak syaitan. Maka tabiat yang namanya syaitan tidak akan pernah senang melihat kita makan makanan yang halal. Yang namanya syaitan pasti tidak akan pernah senang melihat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya syaitan pasti tidak akan pernah senang melihat kita memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya syaitan pasti tidak akan pernah senang melihat kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah senang melihat kita menjalankan sunnah darinya. Tidak akan pernah senang melihat kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini terdapat sebuah kisah dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat berhati-hati dalam hal makan dan minuman. Tetapi pernah suatu ketika sang pembantunya memberikan makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka beliau langsung menyantap, langsung memasukkan makanan tersebut ke dalam mulut. Maka sang pembantu berkeheranan, ya Amirul Mukminin, wahai Tuan, mengapa kau tidak seperti biasa? Biasanya kau selalu menanyakan dari mana kau dapatkan, dari mana aku dapatkan makanan itu. Tapi mengapa hari ini kau tidak menanyakan itu? Nah, kemudian Abu Bakar menjawab, tadi karena aku sangatlah lapar sehingga tidak sempat untuk menanyakan dari mana asal usul makanan itu. Maka kalau begitu coba aku ceritakan, dari mana kau dapatkan makanan itu. Maka kemudian sang bantunya setelah menceritakan bahwasanya asal usul makanan tersebut, suatu ketika zaman jahiliyah, ketika masih jahiliyahnya, dia membaca mantra, ramalan. Kemudian dia bertemu kembali dengan penduduk itu dan ada suatu jamuan makanan, kemudian dia mengundangnya dan memberikan makanan tersebut sebagai imbalan atas mantra-mantra yang telah dibaca tersebut. Maka ketika itu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya agar ia bisa memuntahkan makanan tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berusaha sekuat tenaga memuntahkan makanan tersebut, tapi tidak bisa. Maka kemudian datanglah seorang memberitahukan bahwasanya jika kau ingin memuntahkan makanan tersebut, maka banyaklah minum air. Kemudian dia mengambil segelas air besar sehingga dia kemudian memuntahkan makanan tersebut. Kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah, sekiranya nyawa bisa kuserahkan untuk hanya bisa mengeluarkan makanan ini. Kita lihat jalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa ia begitu ngotot betul ingin mengeluarkan makanan yang sudah dimakan? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tahu betul, paham betul, mengerti betul bahwasanya setitik pun, sekecil apapun makanan yang masuk ke dalam mulutnya itu sangat mempengaruhi ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan kita yang selama ini merasa malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, malas untuk membaca Al-Qur'annya,
malas untuk qiyamul lailnya, malas untuk tilawahnya, malas untuk sedekahnya, malas untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbagai macam amalan-amalan ibadah yang lainnya. Jangan-jangan penyebabnya mungkin ada di antara sesuap atau dua suap makanan atau seteguk minuman yang masuk ke dalam perut kita, sehingga itu menyebabkan kita berasa malas untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam makanan yang haram yang kata-kata itu ada jejak dan langkah-langkah setan, yang mana setan senantiasa selalu membisikkan, selalu ingin agar kita murka, agar kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga makanan yang masuk dalam tubuh kita itu juga sangat mempengaruhi doa kita dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan seseorang laki-laki yutilus safar, laki-laki yang dalam perjalanan, ash'asa akbar, yang mana rambutnya adalah kusut, rambutnya berdebu, itu menunjukkan bahwasanya seorang ini dalam keadaan musafir. Orang musafir dijabah doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yamuddu yadayhi ilas sama, kemudian laki-laki itu mengangkat kedua tangannya ke langit seraya mengatakan ya Rabb. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad anhu haram, tetapi makanannya adalah makanan yang haram. Wa mashrabu haram, begitu juga minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Bajunya dipakai baju yang haram. Sarung yang dia pakai sarung dari sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh besar dengan sesuatu yang haram, maka kata Rasulullah fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama bagi kita. Jangan-jangan kita selama ini berdoa dalam kita, berdoa di sujud kita, berdoa di waktu-waktu yang mustajab, tapi doa kita tak kunjung dijawab, tak kunjung dikabulkan, tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan-jangan penyebabnya ada di antara makanan, di antara minuman atau pakaian yang kita pakai adalah sesuatu dari sesuatu yang haram yang menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sejumlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin doa kita, jika kita ingin dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa kita perhatikan makanan yang kita makan, perhatikan minuman yang kita minum, memperhatikan pakaian yang kita pakai. Jangan sampai ada di antara hal tersebut sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakan, "Man nabata lahmuhu min suhtin fannar aula bih." Maka barang siapa yang dagingnya tumbuh dari suatu yang haram, fannar aula bih, maka neraka lebih utama baginya. Maka jangan sampai kita sudah bercapek-capek untuk beribadah di dunia, tapi karena makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, itu menyebabkan kita terhalang masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun, haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala fi
الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dari jamaah sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dari bakti berwasiat terbesar dari khatib pribadi dan jamaah saudaraku saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dan mari senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saudara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari khutbah tadi yang pertama bahwa saya pengaruh makanan yang tidak halal yang masuk dalam tubuh kita sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, sangat berpengaruh terhadap doa dijawab, dikabulkannya doa kita, sangat berpengaruh dengan makanan yang kita makan. Begitu juga ibadah kita, kualitas ibadah kita serta rajinnya kita ibadah juga sangat mempengaruhi dari makanan yang kita makan. Jika makanan yang halal yang kita makan, insya Allah kita akan bisa bersemangat untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika makanan yang kita makan suatu yang haram dan naudzubillah kita bergelimang dari yang haram, bahkan hidup dari suatu yang haram, maka itu menyebabkan kita tidak dimudahkan, kita merasa sulit untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Sumatera fi Aceh. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i